Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Puldapi TV yang kami cintai, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita, kepada Anda, kenikmatan zahir dan batin, keistiqomahan di jalan Islam, jalan kebaikan, jalan keselamatan. Dan semoga salawat serta salam senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada panutan kita, penyelamat umat manusia dengan agama Islamnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa Puldapi TV yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara nasihat umum, kajian umum di TV kita yang tercinta. Kali ini mari kita bersama-sama mengingat dan memanfaatkan satu kondisi di mana kita sudah banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai, para ustadz, para dai, para santri, sebagian orang tua, sebagian kerabat, sebagian teman yang terlebih dahulu wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu mengingatkan kepada kita bahwa adanya umur panjang yang masih melekat dalam diri kita, sehingga kita masih bisa bernafas dengan nyaman, dengan aman hari ini. Ini mengharuskan kita untuk berpikir. Salah satunya adalah bagaimana setelah kita wafat, kita tetap bisa memperoleh, mendapatkan aliran pahala. Sebab usia manusia itu sangat terbatas dan kita tidak tahu panjang pendeknya. Dan sebelum ini, sebelum kita sudah banyak yang subhanallah usianya relatif pendek. Nah, walaupun kita berharap sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik orang adalah yang panjang usia dan bagus amalnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada hamba Allah yang ini, hamba Allah yang panjang usia dan bagus amalnya, soleh amalnya. Allahumma amin. Namun demikian, baik yang panjang usia atau yang pendek usia, yang masing-masing tadi kita tidak tahu. Perlu kiranya saat kita masih sehat walafiat, untuk memikirkan, kemudian memilih dan melaksanakan program-program yang bisa menghasilkan pahala mengalir. Ini penting sekali. Pahala mengalir. Semua yang Allah perintahkan bagus. Apalagi dimulai dari yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah. Tetapi apabila ada amalan-amalan khusus yang fadilahnya adalah manfaatnya dan pahalanya akan mengalir terus walau kita sudah wafat. Karena kita tahu bahwa kalau kita sudah wafat, manusia sudah wafat, idza matal insan, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluh, maka putus amalnya, sudah tidak bisa berbuat.
karena sudah wafat. Sudah tidak bisa berbuat, tidak bisa beramal, ya berarti kan tidak punya pahala. Tetapi Masya Allah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, ada amalan-amalan yang memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari Rasulullah SAW, bahwa siapa yang mengamalkannya akan dibanjiri oleh pahala walaupun dia sudah wafat. Nah, ini perlu kita sampaikan sebuah hadis Nabi SAW, hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Al-Bazzar, dihasankan oleh Sa'albani rahimahullah karena ada syawahidnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhun wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan, pahalanya terus akan mengalir untuk seorang hamba saat dia sudah ada di kuburnya setelah wafatnya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ya, menerangkan apa 7 amalan. Man 'allama ilman, au ajra nahran, au hafara bi'ran, au gharasa nakhlan, au bana masjidan, au warratha mushafan, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Nomor 1, para jamaah sekalian, man 'allama ilman. Siapa yang mengamalkan ilmu, siapa yang mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Di sini yang dimaksud tentu saja ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat. Ya. Man 'allama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu. Dimulai dari ilmu yang terbesar ilmu al-adyan, ilmu agama Islam, ada akidah, ada ibadah, ada syariah, ada fikih, ada akhlak dan seterusnya. Ada Quran Sunnah. Semua ilmu agama. Atau ilmu dunia dimulai dari ilmu al-abdan, ilmu tentang kesehatan manusia. Dan berikutnya semua ilmu tentang kebersihan, kesehatan lingkungan, kebersihan, bahkan tentang teknologi, ya, teknologi terapan dan seterusnya, semua ilmu yang bermanfaat. Tentu saja syaratnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat karena Allah. Jadi ada kesadaran karena Allah, bukan serta-merta setiap orang yang mengajarkan ilmu. Tapi ada niatnya, ada nawaitunya. Di hatinya itu memang dia mengajarkan ilmu karena Allah. Kalau bukan ada niatnya ya tidak dapat. Hanya mungkin dapat pahala di dunia saja, dapat imbalan dunia. Karena itu penting di sini sekali lagi niat karena Allah. Niat karena Allah ini penting, ya. Kita harus punya kesadaran itu. Jadi tidak otomatis. Karena likulli mri'in ma nawa. Kaidahnya setiap orang berhak mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau tidak diniatkan lillahi ta'ala, tidak mengharapkan pahala, ya enggak dapat pahala. Jadi satu, mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja. Dan Masya Allah, ini TV Poldapi, TV pendidikan. Anggotanya adalah para asatidah, para guru, para pendidik atau tenaga pendidik. Ya. Anggotanya adalah yayasan pendidikan dan pesantren. Maka ini penting bagi kita. Maka berbahagia dan berbanggalah apabila apa yang kita pilih, kita menjadi guru pendidik yang baik, ustadz dai, ternyata kita termasuk memiliki satu amalan dari 7 amalan ini. Yang pertama, amalan yang pahalanya akan mengalir setelah kita wafat. Ya, karena itu kita sekali lagi harus semakin semangat. Para bapak ibu, ustadz ustadzah harus semakin semangat. Dan bagi para pelajar, para santri semakin semangat. Ayo untuk bersemangat, bercita-cita melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW melalui pendidikan dan dakwah, menggantikan generasi para ustadz-ustadz senior, dai-dai senior, ya, ataupun yang sudah wafat mendahului kita, itu juga membutuhkan kaderisasi. Jadi man 'allama ilman.
Ya tentu saja kita sepakat ilmu tertinggi ilmu tauhid ya yang mengenalkan kita kepada Allah. Baik, kita lanjut. Man 'allama ilman au ajra nahron. Para pemirsa rahimakumullah. Atau orang yang mengalirkan air bersih. Air adalah sumber kehidupan. Semakin lama kita manusia dan makhluk hidup semakin membutuhkan air bersih. Karena semakin langka, air bersih semakin berkurang. Banyak air tercemar. Sehingga nilainya semakin mahal. Nilai air bersih semakin mahal. Siapa yang mengalirkan sungai, au ajra nahron. Mengalirkan sungai misalkan ada sumber-sumber mata air tapi jauh di gunung, di bukit. Nah itu dialirkan dengan pipanisasi atau dengan apa, sampai ke rumah warga, sampai ke perkebunan, sampai ke persawahan, sampai ke hewan-hewan ternak dan seterusnya. Maka masuk di dalam amalan yang pahalanya akan mengalir dan akan didapat oleh orang yang sudah wafat di dalam kuburnya. Tentu saja sama, syaratnya harus niat ikhlas karena Allah. Bukan semata dia berbisnis untuk mengalirkan air bersih lalu menjualnya. Kalau itu hanya dapat dunia, ya. Nah, ini penting sekali. Selalu kesadaran adalah karena Allah. Yang ketiga, au hafara bi'ran atau menggali sumur. Terkadang ada daerah itu yang sulit sekali. Tidak ada air, tidak ada sumber yang mengalir. Kalau mengalir langsung kan tidak ada perbuatan manusia. Tidak ada yang dialirkan dari gunung. Ya, maka dengan cara mengebor di tempat-tempat yang dalam, keberadaannya itu sangat mahal. Untuk dapat sumur perlu 50 juta ke atas ya. Ya 30 juta ke atas lah. Ya kalau lengkap dengan dengan perangkatnya, dengan bangunannya, dengan peralatannya ya memang di atas 50 juta. Nah, siapa yang menggali sumur? Juga untuk dialirkan. Kalau tadi mengalirkan dari gunung, ya. Ini sekarang menggali dari air tanah. Sekali lagi subhanallah disebut 2 kali oleh Nabi SAW pengadaan air. Nah ini juga menjadi isyarat bagi kita. Cuma ini bukan jariah. Yaitu pentingnya donasi air minum. Saat bencana, saat biasa, normal. Ya di pinggir-pinggir jalan. Disediakan minum gratis. Itu luar biasa. Apalagi di masjid. Ya ada minum gratis. Waktu Jumatan atau setiap sholat jamaah. Itu penting sekali. Cuma itu bukan yang jariah, bukan mengalirkan. Mengalir tadi kan ketika orangnya wafat itu masih ada. Ya, apakah menyalurkan air atau menggali air sumur. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah ya setelah au hafara bi'ran au gharasa nakhlan. Yang keempat adalah atau menanam pohon kurma. Pemirsa rahimakumullah. Pohon kurma tentu pohon yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW menjadikannya sebagai perumpamaan orang mukmin. Orang mukmin itu seperti pohon kurma. Ya, dia kuat, dia tangguh, dia rindang, dia berguna, bermanfaat semuanya. Pohonnya, daunnya, kemudian bunganya, buahnya, semualah. Semua bermanfaat, itu orang mukmin. Nah, dia akan menghasilkan buah yang luar biasa, buah kurma yang luar biasa. Nah, tetapi ini bukan terbatas hanya pada pohon kurma. Semua pohon yang semakna dengan pohon kurma dalam memberikan manfaat. Semua pohon manfaat. Ini pentingnya reboisasi.
pentingnya penghijauan, pentingnya sedekah tanaman, ya. Tanaman, buah-buahan, pohon-pohon buah-buahan itu penting sekali. Perlu ada kesadaran, ya. Di pesantren-pesantren ya silahkan ditanam pohon-pohon yang berbuah. Alhamdulillah dalam hal ini Pondok Pesantren Al-Um Malang insya Allah melopori insya Allah ya. Jadi selalu menanam dan budidaya tanaman-tanaman yang berguna, bermanfaat, ya. Baik bunganya atau buahnya yang bermanfaat itu semuanya kita tanam dan kita budidayakan. Bahkan beberapa pesantren juga sudah belajar dengan Al-Um atau ada yang mengajukan proposal untuk belajar dengan Al-Um. Alhamdulillah. Nah, ini penting sekali lagi Islam itu agama yang ramah lingkungan, sangat produktif. Salah satu yang diperhatikan adalah soal tanaman. Kita mengenal ada banyak kebanjiran, ya. Bahkan seumur-umur ada gunung banjir, ya. Banjir kok di gunung, nah itu aneh bin ajaib. Jadi nggak ada sungai tidak ada, tiap hari nggak ada. Begitu hujan diguyur, langsung banjir bandang. Itu kenapa? Salah satunya adalah ya penebangan hutan dan mengalihfungsikan hutan menjadi sawah, menjadi ini itu dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi yang menahan air, yang menyerap air dan seterusnya. Tapi dia langsung loss begitu saja. Ini penting sekali. Mari kita sadar diri, tapi dengan niat lillahi ta'ala. Memang kita menanam sedekah, gitu kan? Kita nanam sedekah untuk makhluk hidup, untuk manusia dan untuk hewan-hewan yang lain, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Ma'asyarul muslimin rahimallah, para pemirsa Polda TV. Kemudian yang kelima, awarratha mushafan, atau mewariskan mushaf, ya, atau mewariskan mushaf. Nah, mewariskan mushaf atau yang sebelumnya kelima itu bana masjidan, itu keenam ya mushaf. Au bana masjidan atau membangun masjid. Membangun masjid, tentu saja semuanya harus ikhlas loh. Karena itu khusus untuk membangun masjid ini diingatkan oleh Nabi SAW. Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajah Allah, ya, dakhalal jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, ingin masuk surga, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga sebagai nikmat teragung, ya, nikmat teragung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya rumah di surga, istana di surga. Ini penting sekali. Masjid adalah pusat pendidikan dan peradaban umat Islam. Pusat pendidikan, pusat sosial, pusat budaya, pusat bahkan kalau dulu pusat pemerintahan, ya, pusat urusan politik di zaman Nabi SAW. Masjid itu ya pusat kehidupan, urusan kehidupan, mulai dari politik, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, semuanya di masjid, ya. Nah, masjid jadi sangat penting bagi umat Islam. Disitulah umat Islam bertemu, bermasyarakat, bersilaturahim, belajar, saling menolong dan seterusnya. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka setelah dia wafat, pahala dari masjid yang dimanfaatkan oleh orang terus mengalir kepadanya di kuburan di alam barzakh. Tentu saja yang terbaik membangun masjid sendiri. Kalau tidak bisa ya patungan. Tidak bisa patungan dalam jumlah besar, yang penting urun, yang penting punya saham. Ketika ada pembangunan masjid, dia peduli, dia nanam saham di situ, ikutlah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa jadi orang yang infak 10.000 melebihi dari yang 10 juta, tergantung dari satu kondisi ekonominya, kedua keikhlasannya. Punya 10.000 hanya itu, nggak ada yang lain, yaitu seperti infak seluruh hartanya. Ya, 10 juta tapi dia punya uang 1 miliar kan berapa? Ya, jadi tentu sangat kembali kepada kondisi masing-masing, kemudian keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah
kita wafat atau yang bersangkutan wafat, pahalanya terus mengalir. Ini penting. Alhamdulillah Puldapi semuanya bergerak di bidang pendidikan dan dakwah rata-rata. Mesti ada masjid, mesti bangun masjid ya, bangun pesantren dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Yang keenam, awaratha mushafan, atau mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf diberikan ke orang lain, menghadiahkan gitu. Dia wafat, mushafnya, Qur'annya itu dibaca oleh orang. Nah di sini penting sekali mendirikan pabrik percetakan Al-Quran, penerbitan Al-Quran, wakaf Al-Quran. Apalagi untuk para penghafal Quran tentu lebih tinggi lagi nilainya. Dan sekali lagi di pondok-pondok pesantren yang ada di bawah Puldapi, rata-rata ada pondok tahfidznya. Kita aja di Pondok Alum selalu tiap tahun itu kan setiap tahun ada santri keluar, ya beberapa ratus santri keluar, beberapa ratus santri masuk. Santri baru pasti butuh mushaf. Nah ini peluang bagi para donatur sekalian untuk wakaf mushaf bagi para santri. Para santri pesantren-pesantren Puldapi, Masya Allah, karena rata-rata penghafal Al-Quran, ya, yang diajari Quran dengan tajwid yang bagus, ya, kemudian bahkan dengan sanad qiraat, ya, mutawatirah. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi ini penting sekali soal wakaf Al-Quran. Termasuk bukan hanya untuk santri, ya, untuk rumah-rumah banyak umat Islam belum punya mushaf. Apalagi mushaf terjemah yang bagus, mushaf terjemahan yang bagus. Dan termasuk proyek yang bagus adalah ketika Saudi Arabia memimpin proyek terjemahan Al-Quran ke seluruh bahasa di dunia gitu. Walaupun nggak tahu saya sekarang sudah berapa puluh bahasa di dunia yang sudah berhasil untuk mencetak Al-Quran dengan terjemahan bahasa tersebut. Baik, kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh di hadis ini yang terakhir, hadis Anas ini, autaraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti, atau meninggalkan anak yang senantiasa anak ini berdoa memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua yang sudah wafat. Ya, anak ini rajin berdoa kepada Allah meminta ampunan bagi orang tuanya yang sudah wafat. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, maka ini adalah soal tarbiyah, pendidikan anak. Orang tua mendidik anak, baik langsung atau sebab. Langsung atau tidak langsung. Langsung diajari Al-Quran. Lalu diajari Islam, agama Islam. Atau dipondokkan, dia milih memondokkan. Biar anaknya terjamin pendidikan agamanya. Dan juga pendidikan akhlaknya. Sehingga dijamin anak santri bisa mendoakan orang tuanya, semangat mendoakan orang tuanya, bahkan mendoakan seluruh kaum muslimin. Karena diajari bagaimana Islam itu innamal mu'minuna ikhwah, ya. Jadi di mana saja, maka santri-santri Ahlussunnah, santri-santri pesantren Puldapi harus punya adab, yaitu rajin berdoa, mendoakan orang tua termasuk yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke alam baka. Nah ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, maka ada tambahan, ya, ada pergantian redaksi sehingga bisa kita tambahkan. Hadisnya juga dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu au baitan libni sabil banah, atau membangun rumah untuk ibnu sabil. Membangun rumah untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu musafir. Musafir itu di tengah perjalanan sangat membutuhkan bantuan untuk tidur, untuk nginap, untuk istirahat. Ya, zaman sekarang mesti ada penginapan atau ada hotel dan itu bayar. Nah ibnu sabil itu kehilangan bekal, dia mesti butuh orang yang memberi tumpangan. Kalau kita punya khusus dan kita umumkan, ya di kota ini, di jalan ini, alamat ini rumah ibnu sabil. Ya tentu ada syarat prosedur, ya. Itu bagus sekali, diniatkan lillahi ta'ala. Yang bangun wafat, pahala terus mengalir. Bukan hanya ibnu sabil, semua yang membutuhkan.
Ayat ini tidak membatasi tetapi menyebut contoh orang yang sangat memerlukan tumpangan. Maka begitu pula orang-orang yang membangun rumah untuk janda. Rumah janda, rumah untuk anak yatim. Nah, termasuk membangun pesantren. Jadi kalau ada orang kepingin punya amalan yang ada fadilahnya, langsung ada hadisnya fadilahnya. Kan selama ini taunya cuma bangun masjid. Kalau bangun pesantren itu kan agak males gitu kan. Dianggap kalah pamor dengan masjid. Nah, kalau membangunkan Ibnu Sabil saja, itu juga sama dengan bangunkan masjid, yaitu sedekah jariyah. Apalagi membangunkan untuk para pesantren. Jelas para pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, ya apalagi yang menghafal Quran ya. Wah itu tentu lebih dari Ibnu Sabil. Nah, itu juga sama di sini ya. Bukan jadi sekali lagi bukan hanya terbatas kepada untuk Ibnu Sabil. Nah, di riwayat Ibnu Majah ini yaitu istilah yang lain lebih umum, yaitu aus sadaqatan anfaqaha akhrajaha wa huwa fi sihhatihi wa fi hayatihi. Ya. Saat dia masih hidup, saat dia masih sehat membutuhkan uang itu, tapi diinfakkan fisabilillah. Sedekah apa saja. Di sini malah itulah ruang yang sangat terbuka. Nabi mengatakan dengan aus sadaqatan akhrajaha fi hayatihi fi sihhatihi wa hayatihi. Ya talhaquhu ba'da mautihi. Talhaquhu ba'da maut. Maka pahalanya akan mengalir kepadanya setelah meninggalnya. Bapak Ibu pemirsa Puldapi TV rahimakumullah. Jadi subhanallah, ini rahmat Allah begitu luas. Dan hadis yang kami sampaikan tentu lebih luas dari hadis Muslim yang hanya membatasi 3 ya. Idza matal insan in qata amalu illa min thalas ya. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'ulah. 3 ini sudah masuk ke dalam 7 tadi, bahkan 7 menjadi 9 ya. Jadi dari sinilah mari saya mengajak diri saya dan seluruh Bapak Ibu di Puldapi TV untuk memiliki bagian dari amalan-amalan mau yang 7 mau yang 9 ini ya, yang akan terus mengirimkan royaltinya ya, mengirimkan pahalanya terus menerus saat kita sudah wafat, tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa beramal lagi. Nah, maka ini sekali lagi adalah bagian rahmat Allah yang luar biasa. Rahmat Allah yang luar biasa. Dan saya ucapkan juga terima kasih ya menjadi donatur bagi para pesantren, bagi termasuk Puldapi TV. Ya, TV Puldapi menjadi donatur Puldapi TV. Ya, itu sama. Ini bagian daripada media untuk dakwah, media untuk pendidikan. Saat orang yang donaturnya sudah wafat, pahalanya terus mengalir ya. Apalagi infak gedung permanen, macam-macam yang untuk TV Puldapi luar biasa. Nah, mumpung belum ada yang mengawali kayaknya, siapa yang lebih dulu tentu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa, itu yang ingin saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi diri hamba dan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semangat selalu dalam amal soleh, ikhlas karena Allah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.